Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonda Frian, dari jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan atau mereview kesimpulan yang telah saya ambil dan saya baca dari buku yang dikarang oleh Mara Rusli ini. Judul bukunya yaitu Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Nama pengarangnya yaitu Mara Rusli. Dan buku Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1992, cetakan 44 tahun 2008, dan buku ini diterbitkan di Jakarta. Pada buku Siti Nurbaya ini, tokoh dalam cerita ini yaitu Siti Nurbaya, Syamsul Bahri, Datuk Meringgi, Baginda Sulaiman, dan Sultan Mahmud Shah. Keutamanya pada roman ini adalah mereka itu yang saya sebutkan tadi. Pengarang dari buku Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini yaitu Mara Rusli. Mara Rusli ini lahir di Padang pada tanggal 7 Agustus 1889 dan meninggal di Bandung pada tanggal 17 Januari 1968. Baiklah, pada buku ini saya akan menjelaskan apa yang telah saya baca, apa yang telah saya tangkap pada kesimpulan buku ini. Buku Siti Nurbaya ini menceritakan cinta remaja antara Syamsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta mereka. Tetapi mereka terpisah karena Syamsul Bahri ini terpaksa pergi ke Batavia, yaitu Jakarta, untuk melanjutkan pendidikan. Oke, kita akan menceritakan pada buku Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai ini. Kita kembali ke fase kanak-kanak. Zaman Siti Nurbaya masih kanak-kanak. Ibundanya Siti Nurbaya ini telah meninggal ketika Siti Nurbaya masih kecil. Sejak saat itu hingga dewasa dan mengerti cinta, ia hanya hidup bersama Baginda Sulaiman, yaitu ayah yang sangat dia sayangi. Ayah Siti Nurbaya ini adalah seorang pedagang terkemuka di Kota Padang. Sebagian modal usahanya merupakan uang pinjaman. Uang pinjaman ini yaitu dari salah seorang rentenir yang bernama Datuk Meringgi. Pada mulanya, setelah Baginda Sulaiman ini meminjam uang kepada rentenir Datuk Meringgi ini, dia usaha perdagangan Baginda ini mendapat kemajuan pesat karena kemajuan yang telah dicapai oleh Baginda Sulaiman ini menyebabkan hal itu ternyata membuat Datuk Meringgi iri dan dengki atau syirik kepada Baginda Sulaiman. Maka iri, syirik dan dengki ini, maka Datuk Meringgi melampiaskan keserakahannya, menyuruh kaki tangannya atau anak buahnya dari Datuk Meringgi ini untuk membakar kios milik Baginda Sulaiman, sehingga kios itu terbakar dan ludes habis semua perdagangan yang Baginda Sulaiman ayahnya Siti Nurbaya ini terbakar. Dan setelah peristiwa itu, Baginda Sulaiman ini ia jatuh miskin dan tak sanggup membayar hutang-hutangnya kepada Datuk Meringgi. Dan inilah kesempatan yang dinanti-nantikan Datuk Meringgi, mendesak Baginda Sulaiman yang sudah tak berdaya agar melunasi semua hutang-hutangnya. Dan tentu utang tersebut jelas tidak bisa mungkin terbayar oleh Baginda Sulaiman karena usaha perdagangannya sudah ludes terbakar. Maka dalam hal ini, Datuk Meringgi, hutang yang Baginda Sulaiman ini boleh dinyatakan lunas, tapi dengan satu syarat, menyerahkan Siti Nurbaya, yaitu putrinya, kepada Datuk Meringgi untuk menjadikan istri. Menghadapi kenyataan seperti itu, Baginda Sulaiman yang memang sudah tak sanggup lagi membayar hutang-hutangnya tidak menemukan pilihan lain selain pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh Datuk Meringgi tadi. Siti Nurbaya menangis menghadapi kenyataan bahwa dirinya muda belia harus menikah dengan Datuk Meringgi yang sudah tua bangka. Dan Siti Nurbaya harus menerima persyaratan dari Datuk Meringgi ini terhadap kesepakatan ayahnya terhadap utang-hutang yang dipinjamkan ayahnya Baginda Sulaiman, Baginda Sulaiman tadi kepada Datuk Meringgi. Mau tidak mau,
Siti Nurbaya harus menjadi istrinya Datuk Meringgi. Lebih sedih lagi, ketika Siti Nurbaya teringat kepada Samsul Bari, kekasihnya yang sedang sekolah di Batavia, Jakarta. Hal ini sungguh berat bagi Siti Nurbaya. Namun, demi keselamatan dan kebahagiaan ayahnya, ia mau mengorbankan kehormatan dirinya dengan Datuk Meringgi yang sudah tua bangka. Samsul Bahri yang sedang di Jakarta mengetahui peristiwa yang terjadi di kampungnya itu, di desanya itu. Terlebih lagi, Siti Nurbaya ini mengirimkan surat yang menceritakan tentang nasib yang dialami oleh keluarganya kepada Samsul Bahri ini. Pada suatu hari, ketika Samsul Bahri hendak liburan ke Padang, maka pada kesempatan inilah Samsul Bahri ingin menjenguk dan berbicara empat mata kepada Siti Nurbaya. Yang pada kala itu Siti Nurbaya ini sudah resmi menjadi istrinya Datuk Meringgi. Dan pertemuan mereka tersebut diketahui oleh Datuk Meringgi sehingga terjadi keributan. Dan pada saat itu, ayah Siti Nurbaya Baginda Sulaiman sedang mengalami sakit parah. Keributan yang terjadi antara Datuk Meringgi dengan Siti Nurbaya ini akibat pertemuannya dengan Samsul Bahri. Dan teriakan Siti Nurbaya ini terdengar oleh ayahnya yang terbaring sakit keras. Baginda Sulaiman berusaha bangkit untuk membantu Siti Nurbaya yang sedang ribut dengan Datuk Meringgi. Tetapi akhirnya Baginda Sulaiman ini jatuh tersungkur dan pada saat itu pula ia menghembuskan nafas terakhirnya. Mendengar hal tersebut, ayah Samsul Bahri yaitu Sultan Mahmud Shah yang kebetulan penghulu di desa tersebut di Kota Padang itu, malu atas perbuatan anaknya sehingga Samsul Bahri ini harus kembali ke Jakarta dan ia berjanji untuk tidak kembali lagi kepada keluarganya di Padang. Sedangkan Datuk Meringgi juga tidak tinggal diam karena Siti Nurbaya diusirnya. Tak lama kemudian, Siti Nurbaya ini meninggal oleh perbuatan Datuk Meringgi ini karena Siti Nurbaya ini diracuni oleh Datuk Meringgi. Kematian Siti Nurbaya ini diracuni karena ia telah memakan lemang beracun yang sengaja diberikan oleh anggota atau kaki tangannya Datuk Meringgi. Kematian Siti Nurbaya ini terdengar oleh Samsul Bahri sehingga dia menjadi putus asa dan mencoba melakukan bunuh diri, dan akan tetapi mujurlah karena ia tak meninggal akibat perbuatan yang ia lakukan karena ia ingin bunuh diri tadi. Mujurlah ia selamat, dan sejak saat itu pula Samsul Bahri tidak meneruskan sekolahnya dan memasuki dinas militer. 10 tahun. Berkelanjutan dari cerita ini, 10 tahun kemudian dikisahkan di Kota Padang sering terjadi huru-hara dan tindakan kejahatan akibat ulahnya Datuk Meringgi dan orang-orangnya, anggotanya atau anak buahnya itu. Dan pada saat itu pula Samsul Bahri yang telah berpangkat letnan dikirim untuk melakukan pengamanan ke Padang. Samsul Bahri yang mengubah namanya menjadi Letnan Mas segera menyerbu Kota Padang. Ketika bertemu dengan Datuk Meringgi dalam suatu keributan, Samsul Bahri ini tanpa berpikir panjang lagi, Samsul Bahri menembak Datuk Meringgi sehingga Datuk Meringgi ini jatuh tersungkur. Namun, sebelum Datuk Meringgi tewas, ia sempat membacok kepala Samsul Bahri ini dengan parangnya. Dan pertempuran mereka berdua antara Datuk Meringgi dan Samsul Bahri ini alias Letnan Mas segera dilarikan ke rumah sakit. Dan pada saat menjelang terakhir ajalnya menjemput, Samsul Bahri ini meminta dipertemukan dengan ayahnya Samsul Bahri ini. Tetapi ajalnya lebih dulu merenggut nyawa Samsul Bahri sebelum sempat bertemu dengan orang tuanya. Dan itulah kesimpulan yang bisa saya ambil yang telah saya tangkap dari buku Siti Nurbaya Kasihtan Sampai ini yang dikarang oleh Marah Rusli ini. Bagi saya kesimpulannya tersebut adalah, jadi buku tersebut menurut pendapat saya adalah buku tersebut sangat menarik untuk dibaca karena isi dalam buku tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan juga banyak pantun-pantun lama yang ditampilkan dalam buku tersebut. Dan pesan saya,
cinta seseorang itu tidak dapat dipaksakan, dikarenakan walaupun kita terkait hutang ataupun benda-benda lainnya yang disebut dengan pinjaman, karena perasaan itu tidak bisa dipaksakan oleh hal apapun. Dan itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah dan kata yang salah, kalimat yang salah atas penyampaian saya mohon maaf sepenuh-penuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.